Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Masya Allah, pertemuan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tahun kita berpisah ya. Dulu kita bertemu di tahun 1443 Hijriah. Dan sekarang kita ketemu lagi di tahun 1444 Hijriah. Betapa sempitnya waktu. Memang begitulah anakku sekalian, di antara tanda-tanda akhir zaman adalah semakin sempitnya waktu. Sehingga hampir setiap orang mengatakan saya tidak punya waktu. Ketika dia diajak untuk taklim, untuk kajian dan sebagainya, dia katakan maaf saya nggak punya waktu. Begitulah memang di antara tanda-tanda tadi hari kiamat, semakin terasa sempitnya waktu. Terkadang kita belum sempat membaca Al-Quran, sudah zuhur lagi. Belum sempat sholat duha, ternyata sudah azan zuhur berkumandang. Belum sempat tadi qobliyah, sudah datang waktu asar lagi. Begitu sempitnya waktu, oleh karena itu manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkanlah untuk mengisi kehidupan kita, karena ketahuilah tidak lama kita hidup di dunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta para pengikutnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pengikut beliau sampai akhir kehidupan kita. Ketahuilah anakku, tidak mungkin kita sampai kepada yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, yaitu dimasukkan ke dalam surga, kecuali kita menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, tidak mungkin neraka pun yang amat-amat kita takutkan, amat-amat kita khawatirkan, tidak mungkin ini juga adalah kita akan terhindar darinya, kecuali kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anakku, teruslah memohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan kita, istiqomah kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah merasa aman. Ya. Kenapa? Karena kita mengetahui ada orang yang di awal kehidupannya menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata di akhir hidupnya tidak demikian. Ma'bad misalnya, Ubaidillah misalnya, di waktu-waktu susah dia memeluk agama Islam, berjuang untuk tadi mendapatkan tadi hidayah, tapi ketika hidayah sudah berada di tangannya, maka kemudian lepas di tengah jalan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada yang tahu artinya? Angkat tangan, ada hadiah. Ya. Ada yang tahu wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan ayat ini selalu dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap beliau melakukan khutbah hajah. Di setiap beliau memulai khutbahnya, menunjukkan apa? Saking pentingnya ayat ini.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tadi ustadz yang pegang kepada sunnah kalau mau memulai ceramahnya, memulai kajiannya pasti membacakan ayat ini. Ada yang tahu? Cung, angkat tangan. Ayo, ini ayat ini sering sekali kita dengar. Ada yang mau nanya Mbah Google? Ketemu nggak? Coba tanyain sama Mbah Google. Apa artinya wala tamutunna illa wa antum muslimun? Atau ujungnya saja. Cari ayat yang ujungnya illa wa antum muslimun. Terus? Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masya Allah. Ayat berapa? Nah, Ali Imran ayat 102. Ini saking pentingnya ayat ini, sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membacanya ketika beliau memulai khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, tadi bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar haqqa tuqatih, ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan agama Islam. Engkau boleh jadi apapun. Engkau bisa jadi pengusaha, engkau bisa jadi ibu rumah tangga, engkau bisa jadi pengajar dari ustadz dan sebagainya. Tapi tolong, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini perlu tekankan, anakku, silahkan engkau menjadi tadi pengusaha sukses, nggak dilarang. Silahkan tadi, bukankah Abdurrahman bin Auf juga adalah sebagai pengusaha yang sukses? Silakan engkau menjadi sebagai pedagang, nggak dilarang, tapi tolong perhatikan, jaga Islammu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sudah demikian, maka perhatikanlah, mintalah kepada Allah agar kita tetap hidup di dalam Islam dan diwafatkan juga dalam keadaan Islam. Ya. Taib, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang akhlak seorang muslim atau akhlak seorang muslimah. Anakku, siapapun kita pasti kita suka kepada orang yang akhlaknya baik. Benar enggak nih yang muda-muda, seneng enggak sama yang teman yang dermawan? Seneng enggak kalau kita punya teman yang tadi dermawan? Jangankan yang muda, yang tua aja seneng punya teman dermawan ya. Seperti itu. Seneng enggak kita kalau kemudian kita punya teman yang penyabar? Ya Allah, kita datang telat melulu dia sabar banget nungguin kita. Ya. Maka ini adalah merupakan salah satu perintah Allah, perintah tadi Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, kedudukan akhlak di dalam syariat yang mulia ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Yuk, sebelum kita mempelajari akhlak apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang muslimah, ya, maka terlebih dahulu hendaklah kita mempelajari dulu kedudukan akhlak di dalam syariat Islam. Apa sih kedudukan akhlak di dalam agama yang mulia ini? Apa sih kedudukan akhlak, kedudukan tadi akhlak di dalam agama yang mulia ini? Dan kembali, kalau kita berbicara tentang akhlak, maka yang dimaksud adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang menyeluruh, bukan sekedar akhlak kepada sesama manusia, tapi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah SAW, akhlak kepada Al-Quran, ya. Akhlak kepada makhluk Allah. Nanti akhlak kepada makhluk Allah pun akan terbagi lagi, akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia pun nanti akan terbagi lagi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, akhlak antara atasan kepada bawahan, akhlak antara bawahan kepada atasan, itu semuanya diatur oleh agama yang mulia ini. Islam adalah agama yang sempurna, sampai-sampai nih membunuh pun di dalam agama Islam ada akhlaknya. Membunuh, ibu kalau mau bunuh nyamuk maka lakukan dengan akhlak yang mulia. Kalau mau bunuh kecoa, lakukan dengan akhlak yang mulia. Jangan mau ngebunuh kecoa ditelentangin dulu.
kecoa ditelantangin, 2 hari ditengok masih kuik belum mati. Ya. 3 hari tadi rasain lu, katanya seperti itu. Itu bukan akhlak seorang muslim. Jangankan kepada sesama manusia, jangankan kepada orang tua, ya. Bahkan kepada air pun, kepada air kita diperintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia. Sama air, sama tanaman, sama binatang. Anakku, tahukah ada seseorang tadi yang dimasukkan ke dalam neraka, permasalahannya dia tidak memiliki akhlak yang baik kepada kucing yang menjadi miliknya. Lihat, ya. Dia tidak memiliki akhlak yang baik kepada kucing yang menjadi miliknya. Sebaliknya, ada orang wanita dikabarkan bahwa dia adalah seorang wanita pelacur, yang kemudian dia dimasukkan ke dalam surga karena dia memiliki akhlak yang mulia kepada anjing yang kehausan. Maka Masya Allah, kalau sudah demikian, kita tadi hendaklah memperhatikan bagaimana sih akhlak kita, ya, supaya Masya Allah ternyata dengan akhlak itu memasukkan kita ke dalam surga, supaya dengan akhlak itu kemudian kita dijauhkan dari siksa api neraka. Maka sebelum kita mempelajari tentang akhlak yang mulia, yuk kita tinjau dulu, lihat dulu supaya semangat nih. Karena biasanya semangat melakukan sesuatu itu kalau kemudian ada iming-imingnya, begitu ya? Begitu ya Bu Ida ya? Tanya kepada karyawannya, Masya Allah karyawannya itu akan semangat melakukan sesuatu kalau ada iming-imingnya. Ayo kejar target, nanti gajinya 3 kali lipat katanya. Harus tahu tadi iming-imingnya seperti itu. Lihat aja kadang-kadang emak-emak nih yang mulai gembrot dikit badannya, ya, dia mau minum jamu yang pahit, dia mau susah payah makan cuman buah-buahan doang dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena ternyata katanya itu adalah akan menurunkan berat badannya. Ya. Jadi Masya Allah begitu, tanya aja, bener ya begitu ya? Ya. Masya Allah, tadi harus ada iming-imingnya dulu, dan memang begitulah Islam diturunkan. Ada iming-imingnya, ya. Islam ada tadi adalah disebutkan adalah basiro wa naziron. Begitulah Islam diturunkan. Ada basiron, ada dikasih kabar gembira. Ayo kalau kamu sholat, kalau kamu puasa, kalau akhlakmu mulia begini, nanti kamu akan dapatkan ini. Ya. Diiming-iming terlebih dahulu. Tapi biasanya kalau diiming-iming doang, ya, sukanya kemudian gede kepala, kemudian panjang angan-angan. Maka sesekali juga harus dikasih naziron, dikasih peringatan. Nih kalau kamu melakukan akhlak yang mulia, kamu akan mendapatkan ini. Tapi kalau kamu melakukan akhlak yang tercela, awas ya, begini. Begitu juga emak-emak, tanyain sama emak-emak tuh. Emak-emak tuh senang banget kalau diiming-imingin. Ya. Kalau diiming-imingin, senang banget emak-emak itu kalau dikasih jempol. Nih, Masya Allah Mama, Umi, hari ini nasi gorengnya enak banget. Ya. Senang banget tadi seperti itu. Tapi kalau terlalu sering dipuji, maka kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tadi adalah gede kepala. Maka sekali-kali pakai peringatan tadi seperti ini. Tapi tanyain sama emak-emak, yang paling disenengin sama emak-emak bukan cuma begini. Tapi emak-emak itu paling senang kalau disatuin antara jempolnya dengan tadi telunjuknya. Senang banget kalau dikasih. Insya Allah begitulah. Ini, iya. Jadi kan senang kasih begini, Masya Allah tuh tanya kepada karyawannya Bu Ida, karyawatinya, tanyain. Senang banget karyawati kalau disebut begini, Masya Allah kerjaanmu kali ini adalah begini, senang banget dia. Tuh, lihat, lebih senang lagi katanya kalau disatuin antara ini dengan ininya, katanya seperti itu ya. Masya Allah, begitulah tadi Islam itu datang dengan basira wa naziron. Satu sisi Islam itu tadi adalah didatangkan dengan membawa kabar gembira, satu sisi nanti juga adalah dengan peringatan. Satu sisi dijanjikan kalau engkau sholat, kalau engkau puasa, kalau akhlakmu mulia, surga menantimu. Tapi sisi lain kalau engkau tadi ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, pelit, merengehese, merengkel jahe, buntut kasiran, sukhah, bahil, ya.
Apalagi ada lagi enggak? Ya. Maka tadi begini akibatnya, begitulah agama Islam. Oleh karena itu sebelum kita nanti berbicara tentang akhlak apa saja sih, akhlak mulia apa saja sih yang semestinya melekat pada diri kita, ada pada diri kita, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa sih kedudukan akhlak yang mulia di dalam agama Islam. Maka anakku, yang pertama, akhlak mulia di dalam Islam adalah merupakan perintah Allah. Jadi kalau kita melakukan akhlak yang mulia, berusaha memiliki akhlak yang mulia, itu artinya kita sedang melaksanakan perintah Allah. Ya. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya. Memiliki akhlak yang mulia. Contoh, Allah perintahkan kita memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita. Hatta orang tua kita agamanya beda dengan kita pun, kita tetap diperintahkan memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat berapa? 16 atau 17? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan, katanya, dan aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Diperintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayat berapa? 17 atau 17? Silahkan tolong dibacakan. Iya. Siapa yang baca? Mic-nya kemana? Diumpetin, ngumpet banget. Ayo nak, tolong dibaca. Kalau gitu baca dari ayat 12. Masya Allah, ini adalah surat Luqman dari mulai ayat 12 sampai ayat 18, pesan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita melalui kisahnya Luqmanul Hakim. Dia bukan seorang nabi, anakku. Luqman itu bukan seorang nabi, bukan juga seorang rasul, tapi Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Allah muliakan tadi adalah kedudukannya dengan disebabkan karena ilmunya. Dikisahkan Luqmanul Hakim itu kalau fisiknya bukan idaman mbak-mbak, bukan idaman anak-anak muda kalau fisiknya. Dikisahkan Luqmanul Hakim itu kalau fisiknya dia pendek, hidungnya kemudian tadi pesek, besar, kemudian badannya sekel, apating berenjul, seperti itu kondisi tubuhnya. Tapi lihat, Allah muliakan dia dengan ilmu yang dimilikinya, dengan akhlaknya yang mulia. Ya. Silakan dari ayat 12. Artinya saja. Untuk ayat 12-nya, dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Masya Allah, Allah Dan menyebutkan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, Luqman memulai tadi ngajar kepada anak-anaknya, terutama untuk kita nih ibu rumah tangga, ya. Kita punya kewajiban mendidik ke anak-anak kita. Maka pelajaran yang paling pertama kita ajarkan kepada anak kita adalah dia pandai-pandai bersyukur. Karena syukur adalah merupakan tadi landasan segala kebaikan. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah famay yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi faman kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, katanya. Dan ketika Luqman tadi adalah memberikan nasihat kepada anaknya, yang paling pertama dikatakan, wahai anakku, bersyukurlah engkau
Anakku, syukur adalah puncak dari segala kebaikan. Awal dari segala kebaikan. Kalau engkau tadi berharap menjadi orang yang baik, maka mulai diawali dengan syukur. Gaji 1 juta, syukurin saja. Karena Allah punya janji kalau syukur akan ditambah. Tapi kalau dikufuri, gaji 1 juta 1 bulan dikufuri, keluar dari perusahaan ini, keluar dari kerjaan ini, nyari lagi, nemu lagi, nggak disyukurin lagi, keluar lagi. Bahkan kalau gajinya 10 juta pun kalau tidak disyukurin tidak akan pernah puas dia bekerja di satu tempat. Syukurin dulu, karena kalau syukurin Allah punya janji Allah akan tambah. Dan kalau engkau kufur, kata Allah apa? Innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, nggak butuh syukur kamu, nggak butuh ucapan alhamdulillah kamu. Teruskan ayat 2-nya, ayat 13-nya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberikan upaya ajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Ini memulai dia mengajarkan kepada anaknya memiliki akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi sudah disebutkan ya, akhlak mulia itu menyeluruh, bukan cuma sekedar senyum-senyum kepada sesama manusia. Bukan hanya sekedar tadi berbagi dengan manusia yang lainnya, tapi mulai dari memiliki akhlak kepada Allah. Dan akhlak mulia kepada Allah tidak menyekutukannya. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Karena enggak mungkin orang yang memiliki akhlak yang mulia dia menyekutukan orang yang telah melakukan kebaikan kepadanya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia tidak mungkin dia tadi adalah menduakan sesuatu yang telah berbuat baik kepadanya. Ini mulai nih akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan tadi adalah tusyrik billah. Kenapa? Innasyirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Dan zalim adalah akhlak yang tercela. Ada yang tahu apa itu zalim? Iya, apa zalim? Angkat tangan, yang salah nggak akan disuruh angkat kaki, atau yang salah nggak boleh makan. Iya, apa itu zalim? Zalim adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adalah zalim. Tempatnya disembah adalah Allah, kemudian dia kasih sesembahan kepada selain Allah, maka zalimlah dia. Ya, Allah yang bisa mengabulkan doa, tapi ternyata dia doanya kepada selain Allah, maka zalimlah dia. Anakku, sebagus-bagusnya sepatu, semahal-mahal sepatu, tempatnya itu di kaki, jangan digantungin di kuping. Itu zalim. Ya, seperti itu. Ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sebagus-bagusnya kompor kita, tempatnya itu di dapur, nggak disimpan di ruang tamu atau di kamar. Ya. Ini tadi dalam pernyataan tadi bahasa yang seperti ini adalah zalim. Ya. Menunda-nunda bayar hutang adalah kezaliman. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Barakallahu fik. Mau pilih mana hadiahnya? Mau air minum apa mau amplop? Mau yang mana? Pilih, silahkan. Yang kanan ini. Ini yang sebelah kanan. Oh, kanannya dia, barakallahu fik, padahal nggak tahu ada isinya apa enggak. Tapi dia pilih amplopnya, sepertinya dia suka kepada eludnya, bukan kepada isinya. Barakallah. Terima kasih. Iya. Ajak-ajak makan bakso ya. Padahal yang ngasih bukan saya loh. Alhamdulillah saya dapat terima kasihnya. So, itulah tadi adalah kezaliman. Ini kezaliman yang paling besar. Maka mulai Luqman mengajarkan setelah syukur. Syukur itu adalah merupakan akhlak yang mulia. Kemudian mulai berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan.
dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik. Mulai Allah menyuruh kita memiliki akhlak yang mulia kepada siapa katanya? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Maka diperintahkan kepada manusia untuk memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya. Anakku, ketahuilah, kedua orang tua kita adalah penyebab kita ada di dunia. Kedua orang tua kita, saya ingatkan yang duduk di sini, karena yang duduk di sini setua apapun tetap anak. Setua apapun tetap kita punya kewajiban tadi berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena kadang-kadang, kenapa butuh diingatkan? Karena kadang-kadang ketika kita sudah memiliki anak, kita itu suka lupa bahwa kita juga pada dasarnya adalah anak. Maka diperintahkan kenapa berbuat baik kepada kedua orang tua, sudah selayaknya seorang mukmin memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya lah yang pertama menyebabkan dia ada di dunia. Yang kedua orang tuanya lah tadi yang menyebabkan rizki Allah itu sampai kepada kita. Setiap anak membawa rizki, tapi melalui tangan kedua orang tua kita lah rizki itu sampai kepada kita. Bahkan Masya Allah, mulai kita berada di perut ibu kita, mulai berada di rahim ibu kita tadi seperti itu, maka mengalirlah rizki kepada kita. Insya Allah, ibu, anakku. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita seorang muslimah memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ibu kita itu mencintai kita sebelum dia melihat wajah kita. Sebelum dia melihat wajah kita, ketika kita ada di perut ibu kita sudah mencintai kita. Tapi kita ini menyusahkan ibu kita sebelum kita melihat wajahnya. Paham anakku? Sebelum kita melihat wajah ibu kita sudah membuatnya susah. Ketika positif di awal-awal pekan-pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, membuat ibu kita susah, makan nggak bisa, makan muntah, minum muntah, ya, mual, pusing dan sebagainya. Padahal kita belum melihat wajah ibu kita, tapi ternyata ibu kita sudah dibuat oleh kita susah. Maka perintah Allah, wajar kalau Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Setelah mulai lewat nih masa hamil tadi pertamanya tadi seperti itu 4 bulan, 4 bulan, 5 bulan, selesai susahnya? Kak, tambah gede, tambah begah, ya. Tidur telentang salah, telungkup juga salah. Sudah selesai 9 bulan, selesai susahnya? Enggak, dia harus berjuang tadi, berkorban nyawa, bergelut dengan tadi kematian untuk melahirkan kita. Udah keluar, selesai susahnya kita bikin susah orang tua. Kali kalau udah keluar mah kita udah nggak bikin, udah tadi jadi bayi, udah keluar dari rahim ibu kita, dari perut ibu kita udah nggak bikin susah lagi dia. Ternyata udah keluar juga masih tetap bikin susah, ya. Tengah malam jam 2, jam 3, pipis. Gak kenal ibu kita lagi makan, Bu. Buang hajat. Maka pantas kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepadanya. Wa fi shaluhu fi amain, katanya sampai kemudian dia menyapinya karena kesulitannya yang luar biasa. Andai kedua orang tua kita tidak memiliki kebaikan sedikit pun setelah kita lahir menurut kita. Sebutlah ketika brojol keluar langsung dibuang di tempat sampah misalnya, maka itu pun bukan alasan kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Bukan alasan kita memiliki akhlak yang buruk kepada kedua orang tua kita. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ngapain orang tua tadi seperti itu tidak bertanggung jawab? Enggak.
Karena bisa jadi ketika dia membuang kita ke tempat sampah, justru adalah tadi sedang mewujudkan kasih sayangnya meskipun itu tidak dibenarkan. Dia tidak ingin kalau anaknya susah, kadang-kadang anaknya dititipkan kepada orang lain. Itu pun sebenarnya adalah wujud kasih sayangnya. Dia tidak ingin anaknya susah sebagaimana dia pun tadi mengalami kesusahan. Jadi andai kedua orang tua kita tidak memiliki sedikit pun kebaikan di mata kita, maka tetap kita wajib berbuat baik kepada. Teruskan ayatnya. Belum selesai tadi? Iya. Kepada kedua orang tua, ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapih dalam usia 2 tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Lihat akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah. Anishkurli, kata Allah, wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Saking diperintahkan kita memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tua. Teruskan. Dan hanya kepada aku kembali. Ayat selanjutnya. Ayat 15. Dan jika kedua orang tuanya memaksamu untuk mempersekutukan aku. Beda agama nih, sekalipun kepada orang tua yang berbeda agama, tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik. Tapi jangan ikuti ajakannya. Jangan taati perintah untuk tadi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti ajarannya, tapi di dunia wasohibuhuma fid dunya ma'rufa. Di dunia katanya tetap engkau diperintahkan untuk tadi berlaku baik kepadanya. Kalau dia sakit, kunjungilah, ajaklah berobat. Kalau engkau punya rezeki, berilah dia hadiah. Ya. Tapi jangan nunggu di waktu-waktu yang dilarang oleh agama. Ngasih hadiahnya jangan pas Natal. Tapi di hari-hari tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagaimana Masya Allah tadi adiknya Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku hendak mendatangiku, apakah aku boleh katanya tadi bersilaturahim dengannya, apakah aku boleh tadi ziarah kepadanya? Apa kata Rasulullah SAW? Ya, lakukanlah. Seperti itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa akhlak yang mulia adalah perintah Allah. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia, Allah sebutkan dalam surat Fussilat surat 41 ayat 34. Bahkan ternyata akhlak mulia itu diperintahkan bukan cuma kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Surat Fussilat surat 41 ayat 34. Akhlak mulia diperintahkan kepada kita bukan cuma kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, bahkan kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita pun tetap kita diperintahkan memiliki akhlak yang mulia. Anakku, kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik mah emang sudah seharusnya. Kalau kita ngasih kepada teman yang suka ngasih kepada kita, itu mah biasa. Itu mah biasa. Kalau ibu-ibu ngasih kepada tetangga yang biasa ngasih kepada kita, itu mah mulangin piring, Bu. Ya. Mulangin piring, piringnya udah banyak di rumah kita gitu ya, tadi seperti itu. Yang tadi mulia itu, yang istimewa itu, yang the best itu, yang high class itu adalah ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu high class. Jadi ternyata memiliki akhlak yang mulia bukan cuman sekedar kita kepada orang yang baik kepada kita, tapi akhlak mulia itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Ya. Kalau ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, ketemu dengan kita dia buang muka, apa buang badan, Bu?
buang muka apa buang badan? Kalau buang muka cuma begini doang, kalau buang badan balik badan gitu ya. Ketemu tadi seperti itu, pakai ngeludah pula, kita tetap bertemu dengannya assalamualaikum, itu yang high class. Dan Allah perintahkan kita berlaku seperti itu. Ketemu ayatnya? Ketemu. Iya, silahkan dibaca. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Enggak sama. La yastawi, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun enggak sama antara al-hasanatu wala sayyi'at, antara keburukan dengan kebaikan. Sampai kapanpun enggak sama antara keburukan dengan kebaikan. Sampai kapanpun enggak akan pernah sama orang yang pelit dengan orang yang dermawan. Enggak akan sama sampai kapanpun. Sampai kapanpun gak akan sama orang yang judes, jutek, jaim dengan orang yang ramah. Karena nanti pada hari kiamat pun gak sama, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Gak akan pernah sama antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Gak akan pernah sama. Maka apa kata Allah teruskan? Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih. Oleh karena itu, karena nggak sama dan kita memang harus beda, nggak boleh sama. Ingat beda jadi ingat saum ya Bu ya. Saya khawatir lupa Bu, saya ingetin sebentar, saya selipin. Masya Allah, kita sedang berada di bulan Muharram. 1 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara 4 bulan yang dimuliakannya. Di mana kebaikan-kebaikan di hari ini pahala dilipat gandakan. Artinya apa? Ibu kalau taklim di hari ini gak sama dengan taklim kita di 3 bulan, 4 bulan yang lalu. Kalau kita sodakoh di hari ini gak sama. Kalau kita senyum di hari ini nih, di hari-hari ini nih, di bulan Muharram kita senyum ya. Kenapa? Karena senyum yutasa tabasumuka. Muka manismu, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kita senyum-senyum di hari-hari ini nih, ya, gak sama pahalanya dengan senyum kita ya, di 4 bulan yang lalu. Maka nanti selesai taklim pada senyum-senyum ya. Senyum-senyum seperti itu. Ucapan salam kita di hari-hari ini nggak sama dengan salam kita di hari-hari di bulan yang lainnya. Karena pahalanya dilipat gandakan. Tapi jangan salah, kalau pahala dilipat gandakan, dosanya juga dilipat gandakan. Saya teringat karena kita sedang berbicara beda, saya teringat dengan saum. Di bulan ini ada puasa yang disyariatkan kepada kita. Rasulullah SAW menyebutkan afdalu siyam, sebaik-baik puasa ba'da Ramadan, setelah puasa di bulan Ramadan, syahrullahil muharram, yaitu puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Jadi puasa yang terbaik bukan puasa Senin Kemis, bukan tiga hari di pertengahan bulan, tapi puasa terbaik adalah puasa yang kita lakukan di bulan Muharram. Jadi kalau di bulan Muharram ini kita puasa Senin Kemis, berarti Senin Kemis terbaik. Kalau di bulan Muharram ini kita puasa tadi Ayyamul Bid, berarti Ayyamul Bid terbaik. Dan secara khusus Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita puasa di bulan Muharram ini adalah di tanggal 10 Muharram. Insya Allah jatuhnya hari Senin ya Bu. Kalau mampu jangan dilewatkan anakku. Ya. Janjinya adalah tadi pelebur dosa 1 tahun. Akan dihapuskan dosa kita 1 tahun yang telah lalu. Ya. Tapi permasalahannya ternyata yang puasa tanggal 10 Muharram bukan cuma orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani juga dulu pada puasa. Makanya para sahabat nggak suka kok orang Nasrani puasa kita juga puasa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Insya Allah tahun depan aku akan melakukan puasa di tanggal 9-nya. Maka kalau yang utama di bulan Muharram ini puasanya 9-10. Insya Allah jatuhnya hari Senin, hari Ahad dan hari Senin, itu yang paling utama. Puasalah kalian tanggal 10 Muharram dan berbedalah dengan orang Yahudi. Puasalah 1 hari sebelumnya katanya. Berarti 9, 10. 9-nya hari apa? Hari Ahad. Cuman kondangan. Aduh. Ada kondangan nih. Ya. Seperti itu. Lah memang kalau kondangan kenapa?
Ya kan diundang makan, masa kita puasa? Enggak masalah, ternyata undangan nggak boleh menghalangi kita untuk puasa. Ya, puasa saja. Terus nggak kondangan? Nggak boleh, nggak kondangan, tetap kondangan, puasa. Nah sampai tempat kondangan, lihat-lihat. Anda menjadi raja terhadap diri Anda sendiri. Buka boleh, lanjutin puasa boleh. Yang utama yang mana? Tergantung menunya. Tergantung menunya. Tadi seperti ya Allah Mi ada sup, ada ini, ada itu. Ya Allah Mi enak-enak banget. Bukalah. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita tidak berbuka, doakan orang yang memberi makan kepada kita. Jadi mudah-mudahan tolong jangan dilupakan, tolong diniatkan, diajamkan, dicita-citakan dari sekarang. Tanggal 9, tanggal 10 kita lakukan saum tadi di bulan Muharram. Semoga ini menjadi saum terbaik kita. Supaya apa? Supaya kalau tanggal 9, tanggal 10 kita terhalang untuk melakukan puasa, entah karena haid, entah karena sakit, nggak dapat izin suami misalnya yang sudah bersuami karena ini saum sunnah, ya, maka insya Allah mudah-mudahan kita tetap dapat pahala puasanya. Ya, azamkan seperti itu. Yuk kembali kepada tadi, silahkan dibaca ayatnya. Iya. Tidak sama kata Allah Subhanahu wa taala antara kebaikan dengan keburukan, maka balas. Ini kan akhlak mulia. Balas keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Balas dengan cara yang lebih baik. Maka kalau sudah demikian, apa janji Allah kalau kita melaksanakan akhlak mulia ini? Lanjutkan. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan dengan kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Sehingga orang-orang yang awalnya bermusuhan dengan kamu, kalau kamu balas dengan yang lebih baik, dia sedang gak suka kepada kita, terus kirimin kue, kirimin roti, ya, beli elun, jangan minta rotinya, ya. Beli tadi kirimin kue, kirimin roti, lama-lama juga hatinya akan luluh. Sehingga yang tadinya ada permusuhan, Masya Allah sekarang seolah menjadi teman yang baik. Tengok Rasulullah SAW. Ketika beliau lewat di satu tempat, maka dia tadi bertemu dengan seorang wanita Yahudi. Yang setiap Rasulullah SAW lewat, maka beliau tadi wanita Yahudi ini meludahinya. Wih. Lewat lagi, diludahi lagi, sampai satu saat Rasulullah SAW tidak menemuinya. Kangen dengan ludahnya ya Bu ya. Ditanyain kemana wanita. Lihat Rasulullah SAW, lihat dari perkataan Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana mulianya akhlak beliau. Dia mengatakan enggak begini, kemana wanita yang suka ngeludahin aku? Enggak. Tapi dia mengatakan begini, kemana wanita yang biasa berdiri di sini? Dia sakit ya Rasulullah. Kalau model-model kita, Bu, ada orang yang suka ngeludahin kita, kemudian kita nggak dengar dia sakit, kita apa kira-kira komennya? Syukur nggak mati sekalian, itu ya. Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW tidak seperti itu. Beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, di mana rumahnya? Tunjukkan kepadaku di mana rumahnya. Ditengokin, Bu. Ditengokin. Dan ternyata dengan datangnya Rasulullah SAW ke rumahnya menunjukkan akhlak yang mulianya, maka si wanita Yahudi ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. Insyaallah. Kita mendapatkan kisah-kisah nyata ada orang yang masuk ke dalam agama Islam disebabkan tadi orang-orang Islam yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang jujur, ya. Sehingga tadi orang-orang kafir tertarik untuk memeluk agama yang mulia ini. Dia balas dengan yang lebih baik. Satu saat Rasulullah SAW berjalan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ini contoh akhlak mulia membalas keburukan dengan kebaikan. Berjalan berdua, lewat di hadapan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi mengucapkan Assalamualaikum.
bukan assalamualaikum. Makanya kalau mengucapkan salam yang benar, jangan assalamualaikum. Kadang-kadang ujungnya doang kum. Dia mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum pakai sin, itu artinya semoga keselamatan atas kalian. Tapi kalau pakai sya, assalamualaikum, semoga kematian untuk kalian. Ini diucapkan oleh orang Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW tadi mengucapkan, membalas dengan kalimat wa'alaikum. Beliau tidak terpengaruh oleh buruknya akhlak orang-orang yang buruk akhlaknya. Aisyah radhiyallahu an mendengar tadi ucapan seperti itu, dia protes. Aisyah menjawab dengan kalimat wassalamualaikum walaknatullah, katanya. Kan biasanya manusia kalau ngebalas pengennya ngebalas dengan yang lebih seru ya. Kalau dicubit pengen balasnya nonjok ya, seperti itu. Diomongin satu, balasnya tadi ngomonginnya sampai perpet panjang banget seperti itu. Itu sifat manusia. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha, wassalamualaikum walaknatullah. Semoga kematian, kecelakaan juga untukmu dan laknat Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, tenang, sabar, tenang. Jangan terpancing. Masya Allah, memiliki akhlak mulia, jangan terpancing dengan akhlak buruk orang lain. Kadang-kadang kita ini akhlak kita terwarnai oleh akhlak orang lain. Kadang-kadang begitu. Terpancing dengan akhlak orang lain. Kita jualan, Bu, kemudian ada yang datang tadi, kemudian semua jualan kita diacak-acak, semua beli kagak. Itu akhlak buruknya. Kadang-kadang kita terpancing untuk juga melakukan akhlak buruk. Jangan. Lihat Rasulullah SAW, dia tidak terpancing dengan akhlak buruk tersebut. Ya Aisyah, tenang. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang diucapkannya? Apa kata Rasulullah SAW? Aku mendengar dan aku sudah menjawabnya. Beliau menjawab dengan kalimat yang elegan. Wa'alaikum, juga untukmu. Padahal kan sama aja, Bu, ya. Yahudi mengatakan semoga kematian untukmu. Aisyah mengatakan wa'alaikumussalam dan juga semoga kematian untukmu. Dan Rasulullah SAW jawab apa? Wa'alaikum, juga untukmu. Sama nggak hasilnya? Sama. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW melakukan dengannya dengan akhlak yang mulia. Menjaga kata-katanya meskipun hasilnya sama. Sama akhlak begini misalnya, Bu, suka mencela tadi seperti itu. Kita dikasih makanan kurang asin. Kemudian kita karena tadi akhlaknya buruk, dia mencela, makanan apa sih ini, gak ada rasanya. Berarti dia sedang menginformasikan makanannya kurang asin. Sama kita ngomong begini, Masya Allah enak banget ya. Enak banget, tadi sayurnya enak banget, apalagi kalau ditambahin garam dikit aja. Sama nggak hasilnya? Coba, ada orang yang berkata begini, ini sayur apaan sih, nggak ada rasanya, kagak enak. Intinya sayur ini kurang garam, nggak ada rasanya. Sama kemudian kita ngomong begini, Masya Allah enak banget ya sayurnya, apalagi kalau ditambahin garam dikit aja. Sama nggak? Sama-sama sedang menyampaikan sayur ini kurang garam. Tapi yang satu menyampaikannya dengan akhlak yang tercela, yang satu lagi menyampaikannya dengan akhlak yang mulia. Kira-kira kita senang yang mana? Senang yang kedua. Boleh hadiahnya? Ini tadi seperti ini. Makanya Masya Allah, akhlak yang mulia itu disenangi makhluk di dunia, disenangi makhluk di langit. Rasulullah SAW dengan akhlaknya mulia, para musuhnya pada dasarnya adalah menyukainya. Maka berbahagialah jadi kedudukan akhlak yang mulia di dalam syariat Islam. Yang pertama adalah dia merupakan
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memiliki akhlak yang mulia, artinya kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahin sedikit, sampai jam berapa kita Bu Ida? Sampai jam 2 siang? Masya Allah, sedikit lagi 15 menit, setelah itu tanya jawab. Jam 11 ingatkan saya ya. Kembali kepada itu. Yang kedua, di antara kedudukan akhlak yang mulia di dalam syariat Islam, akhlak yang mulia adalah merupakan warisan para nabi. Warisan para nabi. Nabi itu memiliki akhlak yang mulia. Ingat apa kata Rasulullah SAW? Beliau menyebutkan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Innama buistu, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku itu diutus. Diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu penyebab Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi masa orang-orang jahiliyah punya akhlak yang mulia? Punya, tetapi disempurnakan oleh agama Islam yang mulia ini. Jangan kira orang-orang jahiliyah itu gak memiliki akhlak yang mulia. Ada. Di antara mereka ada yang suka memuliakan tamu. Saking sukanya memuliakan tamu, sampai kemudian kualinya, pancinya gak pernah terbalik. Artinya pancinya selalu dibuat masak untuk memuliakan tamu-tamu yang datang. Gak pernah ngegantung. Kalau panci saya mah ngegantung melulu Bu. Dapurnya banyak, ada soto Madura, ada soto Madiun gitu ya. Seperti itu. Ya, tadi seperti itu. Di antara mereka ada yang dermawan. Ada yang dermawan. Saking dermawannya terkadang mereka itu sambil minum minuman keras supaya apa? Supaya dia ngasihin hartanya nggak terasa. Tapi itu disempurnakan oleh agama yang mulia ini, disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Maka akhlak yang mulia merupakan tadi warisan para nabi, warisan Rasulullah SAW. Kita kan senang kalau dapat warisan ya, banget, senang banget kalau dapat warisan. Dan salah satu warisannya para nabi adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Begitu juga di antara keutamaan akhlak yang mulia, dia merupakan ya, penyebab sempurnanya iman. Menjadi penyebab kesempurnaan iman. Anakku, iman seseorang tidak akan sempurna. Contoh yang akan menguatkan keimanan seseorang adalah sholat, puasa, zakat, sodakoh. Ini amal soleh yang akan menyebabkan menguatkan keimanan kita. Tapi kalau sholat kita tidak disertai dengan akhlak yang mulia, sodakoh kita tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka tidak akan menyebabkan iman kita sempurna. Rasulullah SAW menyebutkan akmalul mu'min, sebaik-baik seorang mukmin, sesempurna-sempurna seorang mukmin imanan di dalam hal imannya, ahasinuhum akhlaqan. Sebaik-baik seorang muslim, sesempurna-sempurnanya keimanan seorang muslim mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Jangan sampai kita ini jadi orang muslim, jadi orang mukmin tapi akhlaknya buruk. Jangan sampai ada yang mengatakan sholat mas sholat, sama tetangga berantem melulu. Kayak sempurna tadi keimanannya. Jangan sampai kemudian ada mengatakan jilbabnya si panjang, tapi lisannya lebih panjang daripada jilbabnya. Nggak sempurna keimanan kita. Jangan sampai ada yang mengatakan mendingan ono dia mah kafir juga baik daripada yang ini utang nggak pernah bayar katanya. Jangan sampai ada yang mengatakan tadi seperti itu. Karena sempurnanya seorang mukmin yaitu yang paling baik akhlaknya. Anakku,
Sholat kita tidak akan pernah ada kebaikan di dalamnya. Puasa kita tidak akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau puasanya tidak disertai dengan akhlak yang tercela. Orang puasa tapi marah-marah melulu, teriak-teriak melulu. Ngomongnya kasar, ngomongnya tadi keras, ngomongnya tadi kotor. Ya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, Allah menyebutkan, mengingatkan kepada kita, malam yada bikaulin, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, ucapan jorok, maka fala hajata lillahi an ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak akan pernah butuh kepada hajatnya dia meninggalkan makan, meninggalkan minum. Kenapa? Puasanya tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Sodakohnya tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la tubtilu bisodakotin, jangan engkau tadi rusak pahala sodakohmu bil mani wal adza, dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerimanya. Ucapan maaf katanya lebih baik daripada engkau memberi tapi dengan menyakiti perasaan si penerimanya. Jadi kalau ada ke rumah kita yang mengucapkan Assalamualaikum, biasanya khas nih, ngapain nih orang? Ya. Kita bilang maaf aja Pak, itu lebih baik daripada kita kemudian ngambil beras terus ngambil kemudian kasih nih, minta melulu, masih muda nggak tahu malu. Mendingan kita bilang maaf. Tapi jangan pakai lain kali ya. Maaf aja Pak, lain kali, nanti dia ngomong jangan janji, katanya gitu. Jangan janji. Ya, seperti itu. Kata-kata daripada kita memberi kemudian tadi seperti itu. Lihat, ini butuh, makanya tadi keimanan seseorang itu tadi akan sempurna kapan? Apabila dia memiliki akhlak yang mulia. Paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, miliki akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, inna ahabbakum ilayya ahasinuhum ahlakun. Orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Emang apa sih untungnya kita dicintai oleh Rasulullah SAW? Anakku, orang yang saling mencintai itu kepengennya deketan. Bener gak? Nah, ngaku. Orang yang saling mencintai kepengennya deketan. Nah, kalau kita dicintai oleh Rasulullah SAW, berarti kita nanti akan berdekatan di yaumil kiamah, posisinya dengan Rasulullah SAW. Ini, Masya Allah, Rasulullah SAW diutus untuk memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah merupakan kesempurnaan iman. Akhlak mulia akan menjadi penyebab dicintai oleh Rasulullah SAW. Akhlak yang mulia akan mengantarkan kita menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia bukan yang kaya. Sebaik-baik manusia bukan yang kedudukan posisinya tinggi. Tapi sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menyebutkan hiyarokum ya, ahasinukum ahlakun. Sesungguhnya orang yang terbaik hiyarokum di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi yang terbaik di antara kita bukan yang tercantik, bukan yang tertinggi, bukan yang terlangsing. Bukan itu. Tapi yang terbaik di antara kita adalah yang paling baik akhlaknya. Maka anakku, kalau engkau menginginkan menjadi orang yang terbaik, maka perbaiki akhlakmu. Jangan cuma casingnya yang diperbaiki. Ampe pengen kurus mati-matian dia, akhirnya bawa ke rumah sakit kurang gizi. Bukan itu, bukan yang kinclong jidatnya. Karena ketahuilah kalau engkau ketemu dengan orang yang langsing, hidungnya mancung, jidatnya kinclong, kulitnya putih, alisnya seperti semut beriring, giginya seperti biji-biji delima,
kemudian tadi dagunya seperti lebah bergantung, tapi kalau kemudian ngomongnya kasar, tidak akan ada satupun orang yang menyukainya. Benar ya Bu? Seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, inna khiyarakum, sebaik-baik kalian adalah ahasinuhum ahlakun, yang paling baik ahlaknya. Di antara kedudukan tadi akhlak mulia di dalam syariat agama yang mulia ini, yang selanjutnya yaitu merupakan amalan yang tak tertandingi. Ternyata akhlak yang mulia tidak bisa tertandingi oleh sholat, oleh puasa, oleh haji. Bukan berarti begini, ya udah kita punya akhlak yang mulia, nggak sholat juga nggak apa-apa. Bukan begitu. Karena kalau kita memiliki akhlak mulia nggak sholat, artinya kita tidak sedang memiliki akhlak mulia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi Masya Allah, ternyata akhlak yang mulia bisa mengejar keutamaan sholat. Pahalanya tidak tertandingi oleh banyaknya qiyamul lail, banyaknya puasa. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan, sholat kalau tidak memiliki akhlak yang mulia nggak ada nilainya. Puasa kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia nggak akan ada pahalanya. Makanya harus disertai dengan akhlak yang mulia sehingga amalannya memiliki nilai tinggi. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, yaitu di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW menyebutkan, alaika bihusnil khuluq, hendaklah kalian berakhlak mulia. Watulis somti, dan banyak diam. Karena orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Hendaklah engkau memiliki akhlak yang mulia, dan katanya banyak diam. Fawalladzi nafsi biadihi, demi zat yang tanganku berada, jiwaku berada di tangannya. Sampai Rasulullah SAW bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ma'amilal khalaiku bimislihima, tidak ada tadi amalan yang bisa menandingi akhlak yang mulia. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada tadi amalan yang bisa menandingi akhlak yang mulia. Banyak sodakoh itu nggak akan dapat pahala kalau sodakohnya nggak pakai tadi akhlak yang mulia. Nggak ditandingin, nggak bisa ditandingi. Kalau ada si A, sodakoh 1 miliar, si B sodakoh 1.000 rupiah, tapi si A tadi sodakoh 1 miliar tidak memiliki akhlak, menyakiti perasaan si penerimanya, ngungkit-ngungkitnya, sementara si B ngasihnya cuma 10.000, tapi dia memberikannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh penghormatan, tidak mengungkit-ungkit, tidak menyakiti perasaannya. Sungguh sodakohnya si A 10.000 lebih baik daripada sodakohnya si B 10.000 lebih baik daripada sodakohnya si A 1 miliar. Ya, nggak bisa ditandingi. Yang terakhir, meskipun masih banyak, tetapi cukuplah, mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk tadi memiliki akhlak yang mulia, karena nanti akhlak mulia itu bisa didapatkan dengan dua. Yang pertama, akhlak mulia itu memang bawaan dari lahir. Ada anak yang Masya Allah dari kecil juga udah murah senyum. Ada yang tadi seperti itu, bawaan dari lahir. Ada yang bisa dipelajari, dibiasakan. Untuk bisa jadi dermawan itu dibiasakan. Seperti itu. Maka mudah-mudahan kita mengetahui keutamaannya, ini mendorong kita untuk belajar memiliki akhlak yang mulia. Ada orang yang untuk tersenyum itu harus belajar dulu, Bu. Sampai di kaca, Mbak. Sampai sambil ngaca, buncis. Ya. Ada yang tadi seperti itu, buncis, supaya bisa ketawa, bisa tersenyum, seperti itu. Harus berlatih seperti itu. Maka mengetahui keutamaannya mudah-mudahan jadi pendorong untuk kita
Yuk kembali kepada tadi yang terakhir, sebenarnya masih banyak tapi mudah-mudahan ini cukup ya untuk menyemangati kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Ke depan kita tadi akan pelajari akhlak apa saja sih akhlak yang mulia, yang memiliki nilai yang tinggi. Maka di antara petunjuk Rasulullah SAW, akhlak yang mulia adalah yang paling berat nanti pada hari kiamat di timbangan. Paling berat di timbangan. Anakku Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nanti amal-amal itu kita itu nanti pada hari kiamat ada timbangan. Ada penimbangan. Ini wajib meyakini. Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib beriman kepada adanya mizan, adanya timbangan. Bahwa kita nanti pada hari kiamat akan ditimbang. Di dalam hadis Rasulullah SAW, itu timbangan pada hari kiamat itu yang akan ditimbang, terkadang yang ditimbang adalah amalnya. Seperti akhlak mulia tadi ya. Akhlak mulia ditaruh di timbangan, ini amalnya. Karena Rasulullah SAW bukan masyai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min hulukin hasanin. Tidak ada yang paling berat nanti ketika diletakkan di timbangan pada hari kiamat melebihi akhlak yang mulia. Berarti nanti yang ditimbang apanya? Akhlak kitanya. Kita punya akhlak apa? Murah senyum, dermawan, pemaaf, itu akan ditaruh di timbangan. Dan ini berat timbangannya. Memperberat timbangan. Yang kadang-kadang kemudian tadi adalah yang ditimbang bukan amalannya, bukan akhlaknya, bukan sholatnya, bukan puasanya yang ditimbang, tapi orangnya. Orangnya Bu yang akan ditimbang. Yang kurus jangan seneng dulu, jangan sedih dulu. Yang gemuk jangan seneng dulu. Ya. Orangnya Mi yang ditimbang, alhamdulillah saya udah 80 kilo Mi, etar dulu. Betul yang ditimbang tadi adalah orangnya. Karena kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat akan didatangkan orang yang tubuhnya seperti tambur. Banyak lemaknya, sampai berlipat-lipat perutnya. Tapi begitu diletakkan di timbangan, ternyata beratnya tidak lebih hanya seperti 1 helai sayap nyamuk. Kadang-kadang yang ditimbang nanti pada hari kiamat adalah bukan orangnya, bukan amalannya, tapi yang ditimbang adalah catatan amalnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib meyakini ada catatan amal. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya akan dicatat. Bahkan no, tu, a, o, h-nya aja nggak kebawa Bu. Ya. Itu juga akan ada di catatannya. Jadi catatan buku kita nih, mulai kita akil balik sampai kita meninggal dunia akan ditaruh di timbangan. Itu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi terkadang yang ditimbang orangnya, kadang yang ditimbang amalnya, kadang yang ditimbang catatan amalnya. Dan ternyata di antara amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang mukmin yang paling berat kalau ditaruh di timbangan adalah akhlak yang mulia. Maka yuk semangatlah kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Sampai begitu pentingnya akhlak yang mulia, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita berkaca, ketika kita bercermin, diperintahkan untuk membaca doa. Ada yang tahu doa bercerminnya? Sebenarnya ini bukan semata-mata doa bercermin, tapi doa minta akhlak yang mulia. Cung, ada yang hafal doanya? Angkat tangan. Mana yang bunyi? Sebelah mana yang bunyi? Tadi udah kedengeran tuh sedikit. Oh, Masya Allah. Baik, silahkan. Masya Allah. Allahumma kama hasan taholkin fahasin kulukin. Mau yang mana? Saya nggak punya pilihan lagi. Masih punya pilihan? Enggak. Bentar. Uji coba aja, kira-kira mau pilih yang mana dia?
Masya Allah, bentar. Kayaknya ada pilihan enggak ya? Oh, ada. Masya Allah. Mau pilih yang mana? Pilih yang mana, silahkan maju. Dia bilang pilih dua-duanya. Masya Allah. Oh, amplop saja. Nggak laku coklat saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tahu aja. Masya Allah. Allahumma kama hasanta kholqin fahasin hulukin. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, kita diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Bu, coba ngaca samping kucing, coba ngaca samping kambing. Sejelek-jeleknya kita kalau ngaca samping kambing, paling bagus kita. Allah sudah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Masya Allah, dua mata ada dua disimpan di kiri dan kanan, yang satu disimpan di tengah. Ya. Kepada kita diberikan tadi dua lubang hidung, tapi Masya Allah lubangnya di Allah berikan di bawah. Gak terbayang kalau hidung kita lubangnya di atas. Hujan gak bawa payung. Masya Allah, Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Lihat, rambut yang tumbuh di kepala memanjang, tapi rambut yang tumbuh di alis kita tidak memanjang. Ini sebaik-baik ciptaan Allah. Nggak bayangin Bu, kalau kita makan mie ayam, kemudian alis kita rambutnya panjang kayak rambut kita. Begini dulu. Ya, seperti itu. Maka ya Allah, baguskan juga akhlakku. Baguskan juga akhlakku. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah karuniakan kepada kita akhlak yang mulia. Bukan cuman rupa kita yang bagus, bukan cuman tadi adalah rupa kita yang baik, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata rupa yang bagus, rupa yang baik kalau tidak disertai dengan akhlak yang mulia, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Summa radadna asfala safilin. Maka dia akan dilemparkan ke dalam tempat yang paling bawah. Semoga Allah karuniakan kepada kita sekali lagi keinginan memiliki akhlak yang mulia. Taib, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Dibuka sesi tanya jawabnya. Yang mau tanya boleh diajukan tangannya. Iya, silahkan. Baik yang terkait dengan materi ataupun tidak. Silahkan. Atau saya iming-imingin dulu, yang bertanya akan dapat hadiah. Silahkan kalau masih ada pertanyaan. Karena nggak ada yang bertanya, dia wali dari saya aja. Baik. Oh, ada. Saya yang bertanya terkait. Afwan, sebentar. Ada yang mau Iya, silahkan duluan. Saya mau bertanya terkait ain umi. Kan terkait akhlak ya umi. Ain itu kan katanya kalau kita memuji yang berlebihan tidak menyebut nama Allah bisa terkena ain ya umi. Ain itu bisa ain dari tampilan wajah, juga bisa ain dari rencana hidup kita, misalnya kita mau merencanakan. Nah, baiknya itu sebenarnya sebagai muslim kan kadang-kadang ada gelora kita pengen cerita nih, apalagi kalau punya bestie banget, punya sahabat banget, pasti pengen cerita tentang tujuan kita ke depannya. Nah, itu hindari ain itu baiknya seperti apa Umi? Iya, ain itu adalah pandangan mata jahat. Sebenarnya bisa jadi dia tidak berniat untuk berlaku jahat, tetapi karena kemudian dia tidak menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sesuatu, setan masuk ke dalamnya. Ibu, kadang-kadang kita ke pengajian bawa anaknya cantik, anaknya montok, anaknya putih. Orang memujinya, ih cantik banget ya. Cantik banget. Emaknya bilang, siapa dulu emaknya, katanya. Sampai ke rumah ternyata badannya panas. Badannya tadi panas, tadi seperti ini. Bisa jadi dia itu adalah kena pandangan tadi penyakit ain.
awalnya nggak berniat tadi kejahatan, tapi tidak menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Begitu juga awalnya kita tidak berniat apa-apa, menceritakan tentang rencana kita begini. Teman kita, ya Allah, tadi bagus banget ya rencananya, kita tidak menyertakan. Jadi bagaimana supaya kita tadi selamat dari penyakit yang ini? Maka tadi sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala, cantik sekali ya cucunya. Kalau kemudian kita tadi punya tadi rencana-rencana begitu, kita menceritakannya, insya Allah sertakan Allah di dalamnya. Insya Allah saya sebenarnya punya rencana begini. Ya. Karena terkadang anakku itu juga di dalam hal mimpi. Jangankan tadi adalah di alam nyata, di dalam hal mimpi pun syariat agama Islam ini memberikan kepada kita tadi arahan yang luar biasa. Apabila kalian mimpi yang tidak baik, maka meludahlah ke arah tadi kakimu yang sebelah kiri, ucapkanlah auzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi apabila kalian mimpi yang baik, jangan ceritakan kepada semua orang. Tapi berceritalah hanya kepada orang yang mencintai kita. Dia pun tadi adalah mencintai kita, kita pun mencintainya. Tadi disebutkan punya besti. Kalau dia mencintai kita, maka dia tidak akan hasad. Tapi kalau mimpi kita ceritakan kepada sembarang orang, anakku, orang yang hasad itu meskipun ama mimpi tetap hasad. Meskipun tadi mimpi tadi seperti itu, tetap kedengkiannya ada. Ya. Maka ceritakan kepada orang-orang yang mencintai kita, supaya apa? Bisa tadi kalau kita cerita sertakan Allah, kemudian bisa tadi berbentuk doa. Mudah-mudahan, Masya Allah semalam saya mimpi umroh ya. Jangan ceritakan kepada sembarang orang, karena kalau ada yang tadi dengki hatinya, dia akan hasad kepada kita. Kok dia sih yang umroh duluan padahal cuma dalam mimpi. Ya, seperti itu. Tapi ceritakan kepada orang yang mencintai kita, dan kita pun mencintainya, supaya apa? Supaya menjadi bentuk doa. Nah, kalau kita yang cerita kepada besti kita sertakan Allah di dalamnya. Insya Allah tahun depan saya berencana begini. Insya Allah ya Allah tadi 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, saya berencana tadi adalah belajar dari Bu Ida misalnya. Saya juga berencana kepengen buka tadi adalah tadi toko roti. Insya Allah. Doain ya. Nah, itu kalimat menyertakan tadi Allah di dalamnya. Itulah yang kemudian akan menjaga kita dari terkena penyakit ain. Ya, baik. Jadi amplopnya untuk siapa nih? Barakallahu fiik, nanyanya duluan. Kalau nggak mau boleh buat saya. Iya. Iya, tadi disebutkan yang akan berat di timbangan itu tadi ada yang akan ditimbang nanti pada hari kiamat itu ada 3. Salah satunya adalah catatan amal kita. Dan catatan amal kita tadi seperti itu, akhlak yang mulia adalah tadi kalau akhlak yang mulia kan tadi timbangan ditimbang bukan catatannya. Kalau catatan yang paling berat nanti ketika diletakkan di timbangan kan tadi 3 ya, ada amalnya. Ada kemudian catatan amalnya, ada kemudian yang ketiga yang akan ditimbang orang yang beramalnya. Ini yang akan ditimbang seperti itu. Nah, kalau akhlak yang mulia tadi paling berat ditimbangan dari sisi apa? Dari sisi amal. Kalau dari sisi amal yang paling berat ditimbang adalah akhlak yang mulia. Tapi kalau dari sisi catatan amal yang paling berat ditimbangan adalah la ilaha illallah. Kenapa? Sekarang tadi adalah kita kembali kepada gini.
Kenapa? Kok la ilaha illallah adalah yang paling berat timbangannya? Karena semuanya nggak akan bernilai kecuali didahului dengan la ilaha illallah. Ya. Sehebat apapun tadi orang Nasrani, sebaik apapun orang Nasrani, karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tuh timbangannya ringan, bahkan nggak ada nilai timbangannya. Ya. Kita punya tetangga, dia agamanya lain, misalnya tadi seperti itu, tapi baik banget sama tetangga. Kita susah, dia yang paling duluan nolong. Kemudian kita tadi ada kebutuhan, dia yang bantu, seperti itu. Tapi karena dia tidak memiliki bitokoh, tidak memiliki la ilaha illallah, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak bertentangan. Bukankah di dalam hadis tadi yang paling berat di timbangan adalah bitokoh? Ya. Kenapa kok disebutkan yang berat di timbangan adalah akhlak yang mulia? Enggak, karena bitokoh adalah paling berat di timbangan dalam kategori catatan. Sementara tadi akhlak yang mulia lebih berat di timbangan dalam kategori amal perbuatan. Ya, tadi. Masih ada? Ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Umi mau nanya, di dalam pertemanan itu yang seperti Mbak Risma bilang, kalau udah deket banget, itu kan bercandanya suka keterlaluan ya Umi ya. Nah, karena kita lagi bahas akhlak, gimana sih Mi cara bercandanya yang baik menurut akhlak Islam yang terbaik? Iya, perhatikan ini baik-baik. Karena terkadang kita kalau sudah deket, suka kadang kelewatan. Padahal tetap kita dengan teman dekat pun diperintahkan memiliki akhlak yang mulia. Karena udah deket banget, kita manggilnya aja item. Ya, si item. Si item kemana tuh si item? Tem mau kemana gitu tadi seperti ini. Padahal kita diperintahkan untuk saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Mungkin tadi merasa tadi panggilan akrab. Mungkin tadi adalah kita merasa tidak menyakiti teman kita, tapi teman kita misalnya sedang ada masalah sehingga kadang-kadang dalam kondisi tertentu seperti itu. Sebutlah teman kita sedang diet habis-habisan, sedang berusaha menurunkan berat badannya. Begitu ketemu kita canda, kita ngomongnya, ih sekarang kelihatan berhasil kayaknya tuh dietnya, sekarang tadi kelihatan kurusan, kelingkingnya katanya. Yang lain bercanda, yang lain tertawa, tapi mungkin dia sakit hati. Maka tetap sekalipun kita sudah dekat, tetap tadi kaulan lainan, kaulan kariman, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang baik, tetap kita jaga. Tetap kita jaga. Oh nggak apa-apa, dia mah biasa, udah teman dekat. Entar dulu, teman dekat bisa jadi tadi berantakan. Tidaklah katanya, dua pertemanan itu hancur kecuali salah satunya berkhianat kepadanya. Salah satu hianat adalah tadi tidak memperhatikan akhlak yang mulia. Anakku, bercanda di dalam syariat Islam itu seperti garam bagi sayur. Kebanyakan darah tinggi, kekurangan nggak enak. Maka tadi hidup itu butuh canda, tapi jangan kelewatan. Rasulullah SAW juga bercanda. Ya. Rasulullah kadang-kadang bercanda dengan tadi para sahabatnya, duduk bareng tadi seperti itu, makan kurma. Umar bin Khattab iseng makan kurma, bijinya disimpan di hadapan Rasulullah SAW. Maka apa kata Umar? Ya Rasulullah, engkau makan kurmanya banyak sekali. Karena biji makan bekas Umar disimpan di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Daripada engkau wahai Umar, engkau makan kurma bersama dengan biji-bijinya. Canda Rasulullah SAW. Kadang-kadang beliau berjalan dengan Anas bin Malik, dengan sahabatnya seperti itu. Ketika mau berjalan, beliau mengatakan, wahai tadi Anas, carikan, ambil tadi anak unta untuk kita melakukan perjalanan. Ambil anak unta katanya. Apa kata Anas bin Malik? Ya Rasulullah, apa artinya sebuah anak unta? Apalagi mau kita tunggangin berdua, enggak kuat. Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah anak unta juga bukankah ibunya unta juga anak unta? Iya kan, ibunya unta juga bukan anak kucing ya Bu ya, anak
unta. Ini canda-canda Rasulullah SAW. Terutama tidak boleh kita bercanda, tidak boleh berdusta meskipun dalam kondisi bercanda. Seperti jadi tetap ya dijaga akhlak yang mulia. Tetap dijaga tadi perkataannya. Boleh bercanda karena canda bagi kehidupan ibarat garam tadi bagi sayuran. Kelebihan akan bermasalah. Bukankah permusuhan kadang-kadang terjadi diawali dengan candaan? Diawali dengan candaan seperti itu. Maka tetap ketika kita bercanda pun bercanda dalam koridor akhlak yang mulia. Baik. Masih ada? Iya. Nggak ada hadiah lagi ya? Insya Allah. Saya mau nanya tentang istilah. Nah, apakah kalau melakukan sesuatu seperti orang kaya, misal bulu tangkis sama teman laki-laki, itu termasuk berikhtilat walaupun tidak ada rasa suka atau misalnya laki-laki perempuan. Tar dulu, nggak suka itu sekarang. Ya, seperti itu. Kata Bang Napi, kejahatan itu tidak selalu dengan adanya niat, tapi ada kesempatan. Nah, syariat Islam itu mencegah dari awal. Mencegah dari awal. Ya. Mencegah segala sesuatu yang akan mengantarkan kita jatuh kesalahan, dicegah dari awal. Nggak apa-apa salaman, nggak ada rasa ini, nggak ada rasa itu sebelum salaman. Ya, seperti itu. Begitu salaman, mulai tadi seperti itu setan datang. Ikhtilat itu adalah campur baur. Ya, campur baur antara laki-laki dengan perempuan tadi seperti itu. Ya. Ini adalah dijaga oleh Islam, apalagi kalau kemudian nanti ikhtilatnya dua-duaan. Iya, udah ikhtilat halwat pula kan begitu tadi seperti itu. Ini tadi dicegah segala sesuatu. Islam, syariat Islam itu mencegah segala sesuatu dari awal. Segala sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada kesalahan dicegah dari awal. Lihat anakku. Rasulullah SAW memerintahkan kalau kalian punya anak laki-laki dengan perempuan, jangan tadi satukan di satu tempat tidur. Pisahkan tempat tidurnya. Pisahkan tempat tidurnya. Kemudian kalau punya anak perempuan, dua-duanya punya anak perempuan, jangan biarkan mereka tidur dalam satu selimut. Kalau nggak ada selimut lain, potong jadi dua supaya mereka masing-masing dalam satu selimut. Insya Allah dicegah dari awal. Dicegah dari awal. Nauzubillah, kita sekarang hidup di zaman sekarang ya, seperti itu. Ternyata kalau dulu orang tua itu mengatakan berat punya anak perempuan. Sekarang mah nggak punya anak perempuan, nggak punya anak laki-laki, dua-duanya berat. Ya, seperti itu. Maka butuh ilmu. Dicegah. Jadi tadi seperti itu. Berupaya, berusaha mencegah diri kita dari sesuatu yang akan mengantarkan kita jatuh kepada kesalahan. Nggak boleh kita mengatakan, alah udah tua ini nggak siapa yang mau. Ntar dulu. Namanya barang temuan, rongsokan aja diambil ya Bu. Ya, seperti itu. Rongsokan aja diambil namanya barang temuan. Seperti itu. Jadi tetap tadi dijaga ya. Ya, dijaga campur baurnya. Dijaga. Ya, ya. Mudah-mudahan nanti Elud tadi sudah membiasakan seperti itu. Untuk tidak tidak membuat tadi campur baur. Ya. Ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, oh ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, saya mau tanya soal darah haid. Kalau untuk perempuan itu, kalau misalkan masih ada flagnya, udah boleh sholat atau belum ya? Misalkan udah berhenti. Perbedaan darah haid dan istihadah. Untuk membedakannya seperti apa? Untuk membedakannya seperti apa? Saya jawab dulu yang pertama sebelum yang kedua. Ada dua pertanyaan. Kalau kita tadi haid, kalau masih plek tadi seperti itu, apakah kita sudah boleh sholat atau belum? Anakku, kita ambil dua hadis. Satu dari Aisyah radhiyallahu an dan yang satunya lagi adalah dari Ummu Atiyah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan ketika ada seorang wanita, jadi masya Allah emang ini adalah masalah yang luar biasa ya, karena kadang-kadang membuat kita bimbang, sholat bagaimana, nggak sholat juga bagaimana. Mau sholat khawatir ini masih head, takut dosa, nggak sholat juga takut udah bersih, takut dosa juga. Makanya sampai ditanyakan oleh tadi para sahabat kepada tadi Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang wanita yang membawa dirjah. Dirjah itu tadi kain tempat kantong seperti itu. Dia datang tadi dengan tadi kapas nunjukin, ya Ummul Mukminin, kalau begini udah bersih belum? Kalau ke saya udah ditampel tuh Bu, gak sopan. Ya. Saking kepengennya ada kepastian. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya darah kekeruhan, plek kadang-kadang ya, kekuning-kuningan yang keluar dari tadi ketika di waktu haid, maka itu masih di dalam disebut haid. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa untuk mandi sampai engkau melihatnya bersih. Sebut, nah biasa kita haid 7 hari. Hari yang ke-7 masih ada tadi adalah kekeruhan tadi seperti itu. Maka jangan tergesa-gesa. Itu masih dinilai haid. Tapi ada hadis Ummu Atiyah. Warna kekuning-kuningan. Keruh seperti debu yang bercampur dengan air. Kalau debu campur dengan tadi air kemudian kena kapas kan kelihatan keruh seperti itu. Di luar waktu haid maka itu dianggap keringat biasa. Haid kita biasanya 7 hari. Alhamdulillah hari ke-7 udah kering. Hari ke-9 ngeplek lagi. Maka itu dianggap keringat biasa. Sholatlah. Ya, itu tadi seperti itu. Ya. Paham ya? Sekarang kalau perbedaan antara darah haid dengan darah tadi istihadah seperti apa? Darah haid itu adalah hitam, kental, dikenal, berbau. Dia itu mengental kemudian mencair. Kalau darah istihadah itu darah penyakit. Pertama, darah haid adalah darah yang keluar di waktu-waktu kita haid. Biasa haidnya tanggal berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi ini kok tanggal 15 keluar lagi. Dan ini bukan kebiasaan haid saya. Berarti yang tanggal 15 dianggap sebagai darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar disebabkan karena penyakit. Disebabkan karena penyakit. Namanya darah penyakit adalah darahnya merah segar, berbeda dengan darah haid. Hitam, kental, kemudian berbau. Itu umumnya darah haid. Keluar pada waktu kebiasaan kita haid. Darah istihadah adalah darah penyakit. Keluarnya tidak selalu bersamaan dengan waktu kita haid, tapi kadang-kadang suka memanjang. Nah yang sulit kadang-kadang membedakan begini, kalau beda waktu kita sudah bisa membedakan, tapi kadang-kadang memanjang. Biasanya saya haid 7 hari, kok ini hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, kok masih keluar juga ya? Kalau kita bisa membedakan darahnya, pertama kebiasaannya tanggal berapa, udah tahu, makanya biasa tadi tahu tanggal kebiasaannya. Yang kedua, pahami, lihat darahnya. Oh, darah haid itu saya seperti ini. Ini keluarnya di tanggal 10. Padahal saya biasanya haid itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini kok tanggal 10 keluar seperti ini. Dan ini warnanya tidak seperti darah haid saya. Berarti itu istihadah. Ya, seperti itu. Baik, cukup? Ya. Iya, ternyata ada lagi. Masya Allah. Itu kan kalau tadi darah istihadah dan darah haid sudah jelas. Tapi kalau misalkan darah haid itu fleknya itu karena KB. Fleknya itu? Karena KB. Oh, karena KB. Awalnya itu normal, tapi karena KB flek. Sebulan. Ada kan? Itu kalau flek dia nggak sholat. Tapi kalau berhubungan mau. Kacau balau. Katanya itu flek, katanya darah haid.
Anakku, berarti kalau plek karena KB berarti itu darah istihadhah. Nah, kalau kemudian dia memanjang, pleknya bisa sebulan tadi memanjang seperti itu, berarti dia hentikan sholat di masa-masa sebelum dia KB, dia haid. Contoh, sebelum KB itu dia haidnya 6 hari. Biasanya keluarnya tanggal 1 sampai tanggal 6 atau tanggal 5 sampai tanggal 11. Ya. Tanggal 5 sampai tanggal 11 tadi seperti itu. 6 hari ini biasanya dia haid. Ya. Dan ternyata begitu dia ikut KB, dia ngeplek nih, terus berkepanjangan ngepleknya. Beri tanggal 1 sampai tanggal 11 dia hentikan sholat. Selebihnya ke sono adalah tadi dianggap istihadhah. Wanita istihadhah itu sama dengan wanita suci, wajib sholat, wajib puasa. Boleh jima? Boleh, kalau memang tadi mau, dia tadi suami tidak jijik, boleh jima? Boleh, karena dia dianggap sebagai wanita suci. Karena dia dianggap sebagai tadi wanita suci, boleh dia tadi seperti itu. Ya, jadi itu tadi. Jangan kemudian nanti dihukuminya sepotong-sepotong. Ya. Kalau dia tanggal 5 sampai tanggal 11 hukumi ini haid, karena biasanya haid di sono. Tapi tanggal 12, 13 ke sana hukumi istihadhah. Kalau wanita istihadhah berarti wajib sholat, wajib puasa, dan dia boleh jima dengan suaminya. Bisa dipahami ya? Baik, mudah-mudahan ini cukup. Semoga ini jadi kebaikan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.